Hai semua, kita berjumpa lagi dalam kisahnya Dr. Riko, Lira, dan Wina dalam judul kontrak cinta dokter tampan di bab yang kelima. Wina marah. Tolong klik tombol subscribe dan loncengnya dulu ya, terima kasih. Selamat menyimak. Riko membantu Lira berdiri lagi dengan tergesa-gesa, lalu berbalik meninggalkan Lira. Tapi sayangnya Lira belum benar-benar berdiri tegak, sehingga kakinya belum kuat menyangga tubuhnya. Lira terhuyung, berusaha mencari pegangan terdekat namun tak ada dan akhirnya terjatuh lagi. "Lira, kamu kenapa?" Riko yang tengah membuka pintu hendak mengejar Wina, terpaksa mengurungkan niatnya lalu membantu Lira tegak berdiri. "Hati-hati." Iya, maaf ya. "Duduk di sini aja. Jangan pergi sampai aku kembali." Riko meninggalkan Lira di sofa mengejar Wina sampai ke kamarnya. Namun di kamar Wina kosong, ponselnya juga tak aktif. Beberapa ungkapan penyesalan dan minta maaf dikirim Riko melalui aplikasi hijau tapi hanya checklist 1, tertunda. Dengan lesu, Riko kembali ke kamarnya. Lira terkejut saat Riko masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu. Wina kemana? Tanya Lira. Riko hanya membalas dengan mengangkat kedua bahunya tanpa menatap wajah Lira. Tolong berikan tas hijau itu pada Wina. Sepertinya dia sangat menyukai tas itu. Tolong berikan tas hijau itu pada Wina. Sepertinya dia sangat menyukai tas itu. Aku gak bercanda. Aku rasa Wina lebih pantas memakai tas itu daripada aku. Riko keluar ke balkon lalu duduk dan menghisap vape dengan tatapan mata kosong. Hatinya getir ketika ditinggal marah oleh sang kekasih. Sebenarnya Riko malu pada Lira, tapi bagaimana lagi jika dia memang tidak mampu untuk membeli tas mahal seperti itu untuk Wina. Tanpa sepengetahuan Riko, Lira memesan seperangkat alat barbeque dan daging wagyu. Para pelayan mempersiapkan alat panggang dan lainnya di balkon. Riko lagi-lagi tak menghiraukannya. Dalam benaknya, dia menyusun rencana agar Wina mau menerima maafnya dan kembali padanya lagi seperti kemarin. Lira sibuk memasak daging wagyu panggang dengan aroma yang sangat menggugah selera. Aroma daging panggang menyeruak meski di ruang terbuka. Riko mulai melirik apa yang dilakukan Lira. "Masak apa?" tanya Riko penasaran. Daging panggang, mau coba? Lira menyodorkan piring yang telah terisi daging panggang pada Riko. Kepulan asap di atas daging panggang sesaat menghilang ketika disiram saus oleh Lira lalu kembali mengepul. Tak lupa Lira menaburkan wijen dan daun parsley untuk pelengkap. "Kenapa masak sendiri? Kan bisa beli yang sudah matang?" tanya Riko. Gak apa-apa, pengen coba masak sendiri. Kalau tidak seenak masakan chef resto, jangan marah ya. "Ini enak," ucap Riko sambil mengunyah. Lira membalas dengan lirikan tak percaya pada apa yang dikatakan Riko. "Sumpah, ini enak banget." Riko menghabiskan seluruh daging yang disajikan Lira, bahkan menyolek sisa saus yang tersisa di piring dengan tangannya. Mau tambah? Tawar Lira. "Masih ada? Kamu sudah makan belum?" Riko balik bertanya. Masih ada kok. Ini. Lira menunjuk daging yang tersedia di pinggan anti panas. "Kamu? Aku makan gamis sapi panggang aja. Apa itu? Aku juga mau coba." Riko melahap semua masakan Lira, tak ada yang tersisa. Lira tersenyum puas meski belum kenyang. Suatu kepuasan tersendiri baginya jika makanan yang telah dimasak dihabiskan oleh orang lain. Lira adalah seorang lulusan Magister Manajemen Bidang Bisnis dan Ekonomi dari University of Adelaide. Tak ada yang menyangka bahwa seluruh ayahnya berkembang pesat selama dalam kendalinya meski selama ini Lira bekerja di balik layar. Lira tak ingin menjadi CEO dalam perusahaan milik ayahnya sebab tak mungkin memberhentikan atau menurunkan jabatan CEO yang sudah berjuang terlebih dahulu. Lira sebagai pemilik saham terbesar dan penentu di setiap keputusan besar yang diambil perusahaan tersebut. Sebelum menikah dengan Riko, Lira sudah diberitahu mengenai bisnis orang tua Riko yang telah bangkrut. Di Bali saat ini, Lira sudah mengatur jadwal dengan para pemilik hotel untuk saling bertukar ilmu. Namun ketika Lira mengetahui kehadiran Wina di antara mereka, Lira urung mengajak Riko bertemu dengan para pemilik hotel terkemuka di Bali. Lira memutuskan untuk menggali ilmu seorang diri mengenai bisnis perhotelan dan pariwisata. Seperti hari ini, sebenarnya Lira sudah ada janji dengan pemilik hotel yang dia tempati saat ini. Tapi rencananya batal karena Riko ribut dengan Wina sehingga Lira harus menemani Riko di kamar. Riko, kamu mau makan lagi? Lira menawarkan sepiring ikan gurame bakar. "Kamu masak banyak banget? Kamu masak banyak banget? Kamu aja, saya sudah kenyang."
Lira mencuil daging ikan gurame sedikit dan menikmatinya perlahan. Steak, gami sapi panggang dan kentang goreng milik Riko sudah habis tanpa sisa. Saat mulutnya berkata sudah kenyang, gurame bakar Lira sangat menggodanya. Sesekali Riko melirik piring Lira yang berisi gurame. Mau? Tawar Lira saat Riko tertangkap basah memperhatikan isi piringnya. Riko menggeleng, Lira justru mendekatkan piringnya pada Riko. Malu-malu, Riko mencongkel daging ikan gurame sedikit lalu memakannya. Rasanya sungguh memanjakan lidahnya. Riko kembali menyendok ikan gurame itu. Lira tersenyum lebar melihat suaminya lahap. "Kamu belajar masak dari mana?" tanya Riko ketika semua makanan telah habis. Ini sudah disiapkan dari dapur hotel. Aku tinggal campur terus manggang aja. Takaran bumbu para chef pasti pas, jawab Lira. Oh, pantas. Aku kira kamu yang masak semuanya dari awal. Tidak, ini hotel. Aku tak berhak masuk dapur mereka, hanya pesan makanan yang siap dimasak aja di sini. Oh ya, sekarang apa jadwalmu hari ini? Lira mengalihkan pembicaraan. Entahlah. Wina tak menjawab teleponku, mungkin sebaiknya istirahat di kamar saja sampai Wina kembali. Aku boleh keluar? Tanya Lira sambil melirik Riko. Mau kemana? Riko balik bertanya. Jalan-jalan aja, aku janji pulang sore. Lira mengacungkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Jangan jauh-jauh. Siap, Lira bersiap untuk pergi dengan mematut diri di depan cermin. Lalu memoles pipinya dengan perona merah agak oranye dan bibirnya dengan warna nude. Lira mengenakan buket hat hitam dipadu dengan dress lutut warna merah bunga putih dan sepatu kets putih. Riko mengerjapkan matanya melihat sosok cantik di hadapannya. Tapi langsung berpaling saat pemilik wajah itu kembali menangkap basah Riko tengah memperhatikan dirinya. Saya ikut denganmu. Saya gak ingin kamu hilang di Bali yang luas ini. Riko menyambar tas kulit warna coklat andalannya lalu jalan lebih dulu di depan Lira. Lira tersenyum dan mengangguk saat melewati Riko yang tengah membukakan pintu untuknya. Terima kasih. Riko menyetarakan langkah kakinya dengan Lira yang berjalan sangat pelan. Kemana kamu akan pergi hari ini? Aku sudah buat janji dengan seseorang untuk saring pengetahuan tentang bisnis perhotelan dan pariwisata. Siapa tahu bermanfaat untuk kemajuan resort ayahmu. Aku sudah buat janji dengan seseorang untuk saring pengetahuan tentang bisnis perhotelan dan pariwisata. Siapa tahu bermanfaat untuk kemajuan resort ayahmu. Kamu yakin? Riko menjawab dengan senyum terpaksa tanpa kata. Selama ini dia tidak peduli dengan bisnis ayahnya sama sekali. Tapi kenapa Lira yang baru saja dikenal sudah memikirkan resort ayahnya itu? Di mana kalian membuat janji? Selidik Riko. Di lobi dekat kolam renang, jawab Lira. Kenapa gak bilang dari tadi? Tahu begitu, aku bawa baju renang tadi. Oh iya, maaf aku lupa memberitahumu sebelumnya. Tapi kurasa di sana aja penyewaan alat renang. Kamu suka renang, aku gak bisa berenang. Di kolam renang itu bukan hanya untuk yang bisa renang aja kok. Main basah-basahan aja juga bisa. Lira tersenyum. Boleh dicoba kalau begitu, kekeh Lira. Riko memilih tempat lalu memesan minuman, sedang Lira berkeliling mencari tempat penyewaan baju renang. Tak jauh dari kolam renang, pemilik hotel yang ditunggu datang dari jauh seraya melambaikan tangan ke arah Lira. Lira membalas lambaian tangan itu dengan senyum yang ceria. Tiba-tiba Wina datang dan mendorong Lira masuk ke dalam kolam renang. Terima kasih telah menyimak kisah Dr. Riko selanjutnya dalam judul Kontrak Cinta Dokter Tampan. Tolong tekan tombol subscribe, like dan share agar kamu tak ketinggalan video lainnya.